Halo sahabat militer Magazines. Di tengah pro dan kontra mengenai pembelian jet tempur Eurofighter Typhoon bekas Austria, ada berita heboh yang mengejutkan dunia militer tanah air. Dilansir dari Viva Militer dan CNBC Indonesia, dikabarkan Austria menyetujui penjualan jet tempur bekas mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Austria, Claudi Tanner. Menhan Austria ini membalas surat yang dilayangkan Menhan Prabowo waktu lalu terkait keinginan Indonesia memborong 15 unit Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Udara Austria. Tentu saja, ini adalah berita baik bagi sebagian pengamat militer tanah air dan juga kabar kurang baik bagi sebagian yang lain yang menentang rencana Prabowo mengakuisisi jet tempur bekas ini. Menteri Pertahanan Austria Claudia Tanner ingin mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Republik Indonesia perihal ketertarikan terhadap 15 unit Eurofighter Typhoon milik pemerintah Republik Austria. Claudia Tanner mengatakan, sejak kami memberitahu Indonesia bahwa kami akan mengurus penjualan tersebut secara legal dan mengadakan pembicaraan dengan semua orang yang terlibat. Kami dengan senang hati menerima minat Anda untuk membeli 15 Eurofighter Austria untuk memodernisasi armada udara Anda, tertulis dalam surat balasan kepada Prabowo itu. Menurut Tanner, pihaknya baru bisa membalas surat dari Prabowo karena Kemenhan Austria harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait keaslian surat itu. Dan pihaknya baru membalas surat Prabowo tertanggal 4 September 2020. Menteri Pertahanan Austria mengatakan setelah pemeriksaan intensif, staf umum mengkonfirmasi keaslian surat tersebut dan merekomendasikan agar kami memanfaatkan opsi penjualan apapun, kata Tanner. Diketahui, Menhan Prabowo mengirim surat khusus yang isinya penawaran untuk bekerjasama terkait pembelian jet tempur milik militer Austria berjenis Eurofighter Typhoon pada 10 Juli 2020. Lantas, kenapa wacana pembelian alutsista bekas ini menuai pro dan kontra? Jika kita cermati, pembelian Typhoon bekas ini memiliki plus dan minus. Dalam video ini, admin rangkum beberapa plus dan minus wacana pembelian Eurofighter bekas Austria ini. 1. Keuntungan pertama yaitu Indonesia jika membeli pesawat bekas Austria ini akan mendapatkan langsung unitnya ketimbang membeli baru yang bisa-bisa datang dalam beberapa tahun kemudian. Karena pembuatan jet tempur memakan waktu yang lama, di samping masuk daftar antrian negara-negara lain yang memesannya. Apalagi di tengah memanasnya militer China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan, Indonesia sangat memerlukan jet tempur tambahan untuk bersiaga mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. 2. Keuntungan yang jelas dan sudah diketahui umum adalah usia pakai Typhoon X Austria yang masih relatif panjang. Pengetatan anggaran militer Austria menyebabkan Typhoon Angkatan Udara Austria termasuk yang paling jarang diterbangkan di antara negara-negara pemakai Typhoon lainnya. 3. Kondisi airframe Typhoon Austria pun dikabarkan masih sangat baik karena jet tempur itu hanya difungsikan untuk misi patroli udara di ketinggian menengah hingga tinggi, sehingga stres rangka pesawat akibat terbang rendah dalam latihan misi penyerangan darat bisa dikatakan sangat minim. Dan karena merupakan pesawat bekas pakai, harganya pun seharusnya bisa dinegosiasikan, meskipun usia pakai atau sisa jam terbangnya masih tinggi. Selain faktor plus tadi, wacana ini memiliki faktor minus. Yang pertama, faktor minus yang menjadi perhatian serius justru sebenarnya bukan soal harga maupun biaya pengoperasiannya yang dikabarkan tinggi. Sebab jika bicara biaya yang harus dianggarkan per jam terbang atau cost per flying hour, maka jet tempur Su-27, Su-30 yang dimiliki TNI Angkatan Udara jam terbangnya tinggi.
Itulah maka kemudian TNI Angkatan Udara melengkapi armada Su-27, Su-30 dengan simulator yang kini sedang dibangun di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar. 2. Faktor minus utama justru adalah karena ketiadaan varian tandem atau dual seater dari Typhoon bekas pakai Austria ini. Seluruh armada Typhoon Austria adalah varian kursi tunggal atau single seater. Akibat ketiadaan varian kursi ganda, maka konversi dan pelatihan pilot-pilot TNI Angkatan Udara untuk mengawaki Typhoon nantinya akan sangat tergantung pada varian dual seater yang dimiliki negara konsorsium Eurofighter. 3. Berhubung Typhoon pesanan Austria itu mengikuti model Jerman, kemungkinan besar program konversi dan pelatihan pilot TNI Angkatan Udara kemungkinan akan diadakan oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman. Hal ini jadi minus utama karena dalam proses konversi serta pelatihan tersebut kemampuan dan kecakapan pilot-pilot TNI Angkatan Udara akan mudah terbaca oleh negara lain. Di era derasnya arus informasi lewat internet, mudah saja menerka atau membaca kemampuan teknis pesawat tempur manapun. Namun, kemampuan dan kecakapan pilot tempur merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh negara-negara di dunia. 4. Minus berikutnya yang cukup sering terlewatkan adalah fakta bahwa perlengkapan avionik pada Typhoon Austria tidak selengkap Typhoon negara pembeli lainnya selain Jerman. Berhubung pesanan Austria mengikuti model yang sama dengan Jerman, maka Typhoon Austria pun tidak dilengkapi perangkat penjejak pasif Infrared Search and Tracking System khas Typhoon yang disebut PIRAT atau Passive Infrared Airborne Track Equipment. Tentu saja kita semua berharap TNI Angkatan Udara akan mendapatkan alutsista yang terbaik. Di pasaran senjata dunia, banyak jet tempur canggih dan berkemampuan baik. Kementerian Pertahanan yang akan memutuskan mana yang paling pas dan berkesinambungan untuk dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.